Lu tahu FSL gak, Kres? Tahu. Nah, itu kan kalau bisa disimpulkan mereka itu tahun 2019 kalau nggak salah jalannya ya, dan itu adalah MSC-nya Ladies. MSC Ladies benar. Bener dong? Ya, saya. Nah, MSC-nya Ladies. Dan ini ada penonton Imo juga yang nanyain, apakah nanti dari WSL akan bergerak ke sana? Kayak contoh, sebentar lagi kan, ya kita kan season 3 lagi berjalan regular season. Setelah itu kita bakal playoff. Setelah playoff, kita akan menuju ke MPL season 8. Ya kan? Yeah. Tapi ada nggak sih, Crash, kayak dari kalian tuh planning untuk ngebuat dalam tanda kutip MSC Ladies itu sendiri? So, mungkin dari targetnya pasar lu tadinya adalah pasar Indonesia, untuk scene ladies di Indonesia, bergerak ke scene ladies yang ada di luar negeri juga, terutama untuk Game Mobile Legends. Candaan gue sama Pulung dong yang kemarin Crash yang lu amin-aminin. Yang gue bilang, Iya. pemenang WSL season 2 akan bertanding di Singapura kan nanti akhir tahun Pak Pulung. Presna amin. Ini sebenarnya pertanyaan sama kayak yang ditanyain waktu kita presscon. Jadi waktu itu ada satu dari media yang nanya, ya apakah memang bakal bergerak ke scene internasional. Nah, kalau misalnya ditanya mau nggak, mau banget. Cuman kalau misalnya dalam waktu dekat atau enggak, tergantung. Karena kita ngomong sebelum kita ngurusin yang ada di luar rumah kita rapiin dulu apa yang ada di dalam rumah. Jadi kalau misalnya dari kita sendiri aja belum terlalu rapi, belum bisa ready lah. sampai ready gitu, misalnya benar-benar secara profesional ya. Kita nggak ngomong 100% lah, at least 80-90% udah profesional. Itu nggak ada masalah. Ini koalisnya nge-lag. Koalisnya nge-freeze. Halo. Nah, hello guys. Udah. Nge-freeze dia. Nah. Aman. Udah aman. Nah, kalau kita udah rapi di dalam rumah, Indonesia sendiri udah rapi, itu akan membuka peluang untuk kita go internasional. Sebenarnya itu udah ngeker gitu loh, maksudnya di mana yang bakal kira-kira untuk menjadi wakil masing-masing negara sudah dikeker. Dan kalau dilihat ya memang sejauh ini Mobile Legends kalau untuk ladies paling banyak ya di Indonesia. Yes. Dari grup kita sendiri aja udah ada 66 tim. Dan itu belum semua. Kemarin ikutan qualifier ya? Yang ikut qualifier itu ada 44, yang ada di grup kita 66. 44 itu dengan minimal tier mythic. Wow. Minimal. Iya, minimal mythic. Jadi memang kita buka dengan adanya minimal tier. Gitu. Jadi bukannya maksudnya mau membeda-bedakan, cuman dengan begitu akan lebih tersaring dari sisi skill dan kemampuan. Yang mana kita juga bukannya kita mau nutup pintu buat si player-player yang mungkin masih di bawah situ, cuman sebenarnya yang paling kita takutin adalah nanti pada saat mereka nyobain ikut turnamen, terus misalnya ketemu sama yang gap skillnya jauh, terus kebantai-bantai, terus habis itu jadi trauma, gak mau ikut lagi. Takutnya gitu. Itu yang kita takutin. Jadi ladies itu si Indonesia paling gede. Di sisi lain untuk yang negara-negara lain itu mereka punya beberapa, tapi untuk sementara ini kita beresin dulu yang di dalam. Ditambah lagi juga dengan adanya corona gini kan belum tentu negara lain bisa ikutan. Takutnya nanti ada yang lagi lockdown lah, lagi ada yang gimana, banyak lah mereka nggak bisa main karena lagi kena COVID. Kita tahu sendiri kan Singapura, Malaysia juga udah lockdown. Terus habis itu juga ada rencana lagi katanya Filipina juga. Ya pokoknya beberapa negara-negara Asia ada beberapa yang mau di lockdown lagi. Nah itu yang jadi concern juga. Ya beresin dulu lah yang ada di dalam rumah. Cuman kalau masalah keinginan kita pengen banget. Ya gak menutup kemungkinan berarti ya. Iya, kenapa nggak ladies tuh ya? Kenapa ladies nggak bisa bawa bendera Indonesia gitu? Bisa juga bawa Indo Pride. Bisa banget malah. Bisa banget. Sebenarnya FSL sendiri udah bagus. FSL sendiri maksudnya dengan dia menginisiasi itu sudah bagus. Cuman kembali lagi, kita balik lagi, FSL itu adalah female dari ESL kan. Yes. Ya, dan kalau dari yang aku lihat ya, dari gue lihat tuh kayak
kurang diperhatiin. Maksudnya walaupun ada tapi kayak nggak dimaksimalin gitu loh. Jadi sayang aja sebenarnya FSL tuh bisa lebih gede lagi, cuman karena kesannya jadi kayak project sampingannya ISL. Hmm. Ya, itu juga kita udah sempat lihat, makanya that's why kita mau bikin si WSL ini yang benar-benar fokus sama si Mobile Legends sama Ladies. Karena kalau misalnya kita berkembang kemana-mana, fokusnya jadi kemana-mana, yang ada kurang jadinya. Kurang lebih ini mirip sama MIC kemarin juga sih Be ya. Iya, Walaupun eventnya tuh bagus banget, kita ke 8 kota mungkin ya kurang dimaksimalkan aja nggak sih Be? iya Ya kan kayak harusnya bisa lebih keren lagi, bisa lebih gede lagi, atau lebih benar. menarik lagi marketingnya bagaimana biar Atau kotanya lebih penontonnya tuh banyak karena gitu. ya karena ini adalah yang unik. Balik lagi kan kayak FSL juga ini adalah unique scene di mana mereka bertanding untuk Southeast Asia dengan para cewek-cewek gitu kan. Nah, itu mungkin kayak kurang digenjot lagi lah kata kasarnya gitu kemarin. Sayangnya di situ. Oke, tapi kalau dari seorang KBB ngelihat WSL season 3 ini sampai sampai detik ini tuh menurut lu pribadi ya, kalau kita ngomongin soal MPL Ladies udah pantas belum sih? Bukan, lebih tepatnya bukan pantas ya, tapi menurut lu pribadi tuh udah ada di standarnya sana belum sih untuk mengganti namanya menjadi MPL? Kalau dari lu nih kan sebagai entusiasnya ya, kalau memang udah kenapa, ataupun kalau memang belum kenapa? Gitu. Bisa udah dan belum kalau gua. Kenapa tuh? Udahnya itu adalah karena satu contoh kayak tim yang besar yang benar-benar di-invite itu adalah tim yang memang punya nama gitu loh. So mereka bakal bawa masa yang banyak banget untuk namerik goods juga dalam artian menurut gua itu udah bagus banget. Jadi kayak otomatis fansnya tim tersebut bakal nontonin dong mau nggak mau gitu loh. Tapi in in other hand kalau gua melihat kenapa belum pantas, ya benar balik lagi kayak dari sisi playernya gua masih seker-seker dikit lah. Gue tuh masih takut sebenarnya Sin Ladies nanti bakal ada drama lagi nggak ya? Teng sebelum WSL berjalan ada tuh drama yang di story yang sampai masuk MOBA yang soal Kickfam ya kalau nggak salah ya, yang akhirnya lolos ke WSL atau apa gitu. Dari tim Lunanera gitu kan Oh, salah satunya. yang Lunanera yang ngundurin diri. Yes, yang ngundurin diri dan segala macem. Gue nggak tahu, jujur ya, gue selama ada drama, gue itu terkadang nggak tahu dramanya tuh apa. Kayak waktu gue nge-cash crash yang gue bilang, yang ternyata gue nggak tahu tuh kalau Najel ngeluarin tangan dan jarinya tuh seperti itu. Gue bener-bener nggak tahu. Tapi gue kayak mikir kayak ini solusinya apa ya? Ini solusinya apa ya? Biar kelar gitu loh permasalahannya. Itu yang selalu gue lakukan dan kayak yang Kolis tadi pertanyakan, kalau menurut gue pantas. Karena apa? Yang nonton banyak. Banyak angka, ya. Udah pada punya fanbase. Sampai ke bawah ke streaming pribadi gitu loh. Itu hal yang bagus dong dari scene WSL gitu loh. Berarti scene-nya sehat di situ. Nah, tapi ada scene yang tetap gue takutkan di sana. Karena ladies akan sangat sensitif nih kalau kita ngebahas soal isu kayak senggol-senggolan, sindir-sindiran. Nah, itu tuh masih ada kemungkinan dan gue masih takut sih akan hal itu. Dan itu yang ngebuat nantinya WSL akan dipandang tidak profesional atau tidak tegas kalau seandainya ada hal itu terjadi lagi gitu loh. Sih. Tapi ada hal yang menarik lah. Kalau seandainya tadi kita bahas, maksudnya dari jawabannya KB, kita sebenarnya ada beberapa kesimpulan sih bahwa dari para player ladies ini yang mungkin KB takutkan dari masalah kedewasaan mereka ataupun awareness mereka terhadap apa yang bisa mereka, jika mereka melakukan sesuatu, impact-nya tuh Yes, apa, ya benar. kan? Nah, itu kan di out game. Tapi gue bakal bahas sedikit soal in game nih, Be. Kayak tentang ladies ini Oh, sendiri. Lu waduh. lu ngikutin kan? Iya, Ladies itu nonton sendiri kan, gua. ladies ini. Karena untuk dibilang worth it untuk masuk ke maksudnya berganti nama menjadi MPL Ladies, otomatis in game juga termasuk dong, Be. Kualitas Ya, in game apa yang bisa diberikan sama si ladies ini. Dan mungkin lu ngikutin WSL weekend pertama kemarin juga. Dan gue mau nanya kayak dari pendapat lu pribadi, Be. Secara viewership WSL ini bahkan di beberapa match lebih besar daripada viewershipnya MDL regular season, Bang. itu yang maksud gua kok kenapa Ya bisa kan? MPL itu. Nah, gua ngomong fakta, Iya, dan gua ngomong data di iya. sini.
ya kan? Iya, Jadi karena gue menurut nggak gua berusaha untuk menjelekan MDL, mm-mm, tapi ini adalah fakta yang terjadi, mm-mm, ya kan? Nah, iya, lanjut kalau kita bahas dari in game ya berarti kan entah itu memang karena scene-nya yang unik, bisa jadi juga in mm-mm, game-nya memang worth it untuk ditonton, iya, ya kan? Dari dinikmati. dari para si fans-fans ini dinikmati. Nah, Karena MDL juga punya tim besar kok, ada EVOS, MDL, ada mm, RRQ, Sena, iya. ya kan? Mereka juga tetap bawa nama-nama tim besar. Begitu juga dengan WSL, ada EVOS Lynx, ada RRQ Mika. Nah, terus kalau dari in-game gimana, kalau dulu sebagai entusias, apakah memang scene mereka tuh kayak untuk dari ladies itu sendiri memang udah enjoy untuk dinonton? Karena dari gap nih ada nggak sih? Nah itu yang mau gue tanya juga, kayak dengan cowok dan cewek saat ini. Menurut gua mindset cewek mematahkan mindset gua sih. Kayak gua kan selalu rewel kan di MPL itu atau di MDL kayak eh kenapa belum ada yang keluar dari zona nyaman? As a jungler, itu sekarang tuh udah bukan zamannya kayak marksman doang loh gitu loh. Apalagi dengan retribution yang baru menurut gua. Keluarlah Lunox jungler, Barats jungler. Yang menurut gua itu mematahkan banget ekspektasi gue terhadap ladies yang tadinya gue berpikir bahwa ladies itu enggak, cowok itu aja keluar dari zona nyaman males, apalagi ladies. Ternyata ladies ngebantah itu. Ladies keluar dari zona nyaman. Dia main sebebas mungkin. Gak menutup kemungkinan yang kayak gue sering lakuin kayak Guinevere jungler, Kaja jungler, kayak apapun itu yang bisa ngegeng. Itu kejadian di WSL Season 3 ini Mhm. sampai dengan playoff gitu loh. Dan Ya, bahkan menurut kemarin sorry ya gue potong. mm, Ada satu kejadian di mana LOH ya Keres ya, dia pick Hmm. Guinevere, mereka panik karena salah pick. Padahal menurut gue ini works Hmm. banget dan memang iya, kebukti kan Keres. Karena memang mekaniknya aja yang nggak terlalu nyampe sehingga Guinevere nggak terlalu works. Padahal itu kalau seandainya mereka lebih rapi lagi gimana itu works banget gitu. wah Jadi itu kayak out of the box gitu kan. apalagi ada Shadow Twin Blade kan item baru tuh cocok banget buat Hmm. Guinevere. Menurut gue itu kayak kenapa WSL lebih menarik? Ya itu kayak, Bang, gimana tanggapan lu Lunox jungler, Barats jungler? Banyak yang komen di gua. Yang itu penonton-penonton baru udah gue bisa pastikan karena gue udah sering ngelakuin itu. Lunox jungle dari item jungle-nya masih ada sampai sekarang udah nggak ada, itu udah pernah gue lakuin juga. Yang aneh-aneh itu udah gue pernah lakuin gitu loh, keluar dari zona nyaman. Dan ladies tuh ngelakuin itu. Makanya menurut gue kenapa gue punya alasan nonton gitu loh. Untuk ladies ya karena itu. Gue nungguin nih apalagi nih yang keluar dari ladies ya. Franco samping, Cloud the mid, apa yang keluar ayo? Coba ele otak lu putar lagi. Maksud gue gitu loh. Jadi kayak gue lebih bertanya-tanya gitu loh. Karena ya balik lagi, gue sebagai lelaki nih, mindsetnya nih ya, gue sebagai lelaki, gue sebagai netizen gamers, gue ngeliat mindset cewek yang kayak gini, penasaran gue, ya nggak sih? Ya sama lah kayak lu deketin cewek nih, kayak lu nggak tahu nih gameplay dia kayak gimana, misalkan gameplaynya tuh dalam artian kayak kehidupannya dia, pasti lu cari tahu kan? Apalagi nih yang bakal dia lakuin, apalagi yang bakal dia munculin. Ya gue sebagai lelaki yang kaya akan rasa penasaran, ya jadi wah anjir apalagi yang keluar nih WSL ya. Dan secara gameplay harus sangat gue akui bahwa anjing gue skillnya mekanik sih kalah jauh sama cewek. Sampah gitu. Dalam hati gue berkata seperti itu dan gitu kejujuran yang harus diterima oleh beberapa player lelaki bahwa ya memang dengan scrim, dengan latihan, GH dan segala macem, ladies tuh skillnya di atas lu bro. Jadi kalau lu berharap Hmm. kayak aku bakal jadi pacar dia, itu pacar aku ya, bro, bintang lu aja di bawah dia gitu. Mhm. Gue sih malu. Insecure ya, insecure. Wah gue sih insecure banget. Agree sih, agree. Agree. Kalau dari Kresna sendiri kan lu juga bahkan lu juga mantan caster loh Kres ya kan. Lu hadir di MSC 2017, Iya, iya. MPL season 1 dan season 2. So, otomatis lu pasti ngerti gamenya gitu kan. Nah, kalau menurut lu pribadi sebagai penyelenggara saat ini kan sebagai penyelenggara WSL nih. Kayak yang lu lihat itu dari scene ladies yang ada di WSL tuh gimana sih? Gitu. Kalau dari Di in scene game-nya ladies, ya. in game Hmm. ya. Kalau dari in game-nya sih si ladies ini dia selalu berkembang banget. Jadi kayak terutama di season 3. Kalau season sebelumnya kan mereka punya referensi. Dia mereka bisa lihat MPL, mereka bisa lihat MDL untuk meta baru. Sekarang ini mereka yang jadi referensi Nah untuk itu, meta baru. itu maksud Nah, gue. ini yang bikin mereka tuh mau nggak mau mereka harus berpikir sendiri, mereka harus nyiptain gameplay mereka sendiri tanpa ngikutin yang lain. Dan gameplay yang sebelum ini tuh meta sebelumnya tuh udah nggak bisa dipakai. Terbukti ya kalau memang masih ada yang bersikeras kayak gitu, ujung-ujungnya dia akan ketinggalan sama yang lain. Cuman kenapa yang bikin menarik dari match-match ladies ini WSL adalah
pada saat si player ceweknya tuh melakukan sesuatu yang unexpected. Jadi kayak outplay unexpected. Contohnya kayak si Funi waktu main cowok kemarin. Itu benar-benar unexpected gitu kan. Itu kayak sesuatu yang kayak wow gitu loh. Bisa loh dia begitu ternyata. Nah, itu dia momen-momen yang sebenarnya jadi yang ditunggu-tunggu sama jadi efek wow pada saat nonton WSL. Jadi tiba-tiba ternyata tiba-tiba dia bisa kayak gini. Tiba-tiba yang dulu di season 1 final tuh ada si Pika sama Funi tinggal berdua lawan 5. Itu waktu lawan benar. Siren 2 lawan 5 dan ternyata Pikanya bisa nge-outplay semuanya gitu kan. Dan Jadi, akhirnya iya. mereka nggak jadi kalah. Nah itu yang benar-benar wah banget gitu. Nah itu yang bikin Sin Ladies jadi menarik. Itulah keunikannya dari Sin Ladies. Pada saat Sin Ladies ini bisa mengeluarkan satu gameplay yang di luar dugaan, unexpected, di luar ekspektasi semua orang, dan itu mainnya bagus banget. Itu bakal diingat sampai mau berapa tahun juga. Ini udah season 3, gue masih inget aja season 1 gameplaynya kayak gimana. Ya, sama kata kayak kasarnya MPL. tuh kalau kalau MPL tuh kan sorry kalau saya Dota kita ngaca ya kan, ya dari Dota. ya kan Earthshaker-nya ya kan, terus juga 6 yang million ada Echo Slam. Echo Slam. Terus kalau kita ngeca MPL juga kalau kalian ingat Piala Presiden yang base race di Base mana race, ya. si Fabian sama si Fabian sama siapa ya? Satu lagi. Itu lawannya. Ini ya. Alter Ego. Alter Ego. Iya benar Alter Ego. Revo lawan Ya kan, Alter mereka Ego. base race. Nah, itu adalah momen-momen yang sebenarnya yang bakal ingat di kepala para penonton di rumah kalau memang ada momen yang seru banget gitu kan. Dan ya kalau itu tapi balik lagi. Nah, udah cewek dan memang momen ini kan nggak bisa diprediksi ya Kres ya. Lebih tepatnya ini bakal muncul ya dalam tanda kutip keberuntungan. Jika memang hal tersebut muncul, maka ini bakal bisa digoreng banget ya kayak RRQ kemarin muter-muter. Kalau itu kan berarti diciptakan. Tapi kalau momen yang kayak tadi momen seru gitu kan keberuntungan bisa dibilang gitu kan. Tapi balik lagi kalau dibilang dilihat dari scene-nya pun ya dari gue pribadi juga kaget. Ingat kan Kres, setelah hari pertama gue nge-cast itu gue langsung ngobrol sama lu, gila ya Beletron bisa mainnya kayak gitu ya. Sekarang Vivian rapi banget ya, maksudnya sampai saking terpesonanya gitu loh, bahwa bukan berarti mereka tuh udah bagus banget, at least mereka ini udah nemuin yang benar-benar standar di mana professional play itu seperti apa ya kan, bukan ranked play gitu. Ini beda ya, ranked play dan professional play. Mindsetnya lah jadi, berarti. Nah, ada mindset yang berbeda ya kan, mereka bisa lapiin lane, mereka bisa ngezoning lawannya tuh bagi tugasnya rapi apa segala, dan macam-macam lah, banyak hal yang sebenarnya dari Sin Ladies ini pun udah semakin dewasa, dan menurut gua ya dari gua pribadi pun gua rasa udah worth it untuk dia bergerak ke MPL Ladies di kedepannya. Dan ya kita berharap lah, makanya kita berharap ini kan, maksudnya ini hanya pendapat subjektif balik lagi dari KB ya kan, dari Kolis pribadi sama dari Kresna gitu kan, tentang apa yang harapan kita di masa depan. Cuman ya balik lagi nih ke para penonton di rumah juga, kalau memang kalian pengen dukung scene-nya ya nontonin, suarain juga gitu. Maksudnya ya gak cuma nonton, tapi ya kalian juga bisa ikutan untuk berkomentar, bisa ikutan untuk kayak nge-share ya kan, untuk nyebar luasin bahwa WSL ini nih ada gitu. Eksistensi WSL ini semakin satu orang tuh bakal nyebar lagi gitu. Kayak MLM aja kata kasarnya. Tapi makanya exposure itu juga yang bakal membantu nantinya Sin Ladies ini semakin dilirik, dan dari pihak yang pemegang IP dari Moonton semakin yakin untuk ngetok palu, gas season depan kita ganti MPL. Misalnya gitu kan. Jadi MPLL lebih tepatnya MPL Ladies gitu. Walaupun judulnya kita masih belum tahu ya. Bakal gimana. WPL, gitu. WPL. Women Professional League. Mobile Legend. Iya. Women Professional. Oh ya, WMPL berarti. Atau LMPL. Belum tahu lah kalau untuk soal nama, mungkin variasinya banyak banget. Cuman sebenarnya yang penting kita ini sih pada saat ada terjadi kayak misalnya drama-drama kayak kemarin itu apa ya, jangan menilai kalau cewek tuh udah pasti drama, enggak juga. Nah itu ya. Stereotyping. Mengkotak-kotakan. Jangan di generalisasi kalau cewek itu udah pasti drama. Sebenarnya enggak cuma cewek, cowok pun kalau emang dasarnya drama ya drama gitu kan. Sebenarnya itu tergantung individunya. Nah, makanya tadi contoh kasus dari KB kan, makanya. Iya. Apa yang mana? Lupa gua. Yang mana? Udah gua nggak mau ngomong. Yang mana? Sebut, gak ada. Jangan dikorek-korek. Enggak, sebut aja yang mana. Gua Amang. Ngomong apa kagak? Harusnya kagak ngomong gua dari tadi. Enggak ada. Amang. Nah, jadi lanjut Kres. Sebenarnya dengan
Masa orang individu-individu yang kayak gitu yang bikin mereka gampang tersinggung, mereka gampang upload story. Nah di YSL seharusnya enggak, karena rulebooknya udah jelas banget yang mengatakan yang mereka nggak boleh sampai menyinggung ataupun memprovokasi. Jadi dilihat aja, maksudnya diawasin aja, maksudnya sama-sama ngawasin untuk kita semua, dari audiens juga, dari caster dan semua yang nonton, dari sisi YSL juga ngawasin supaya ini player jangan sampai bertindak sesuatu yang unprofesional. Hmm. Ya. Dan Ya ya sebenarnya dukungan kalau dari emang para penonton lancar juga mah penting. ya, kalau lancar mah semua lancar lah pasti. Oh. Kalau mereka mengacu sama rulebook ya, karena memang hukumannya cukup berat sih. Hmm. Oh, kalau hukumannya cukup berat sih, gue cuma bisa saran ke player lady sih, daripada lo nyindir di story ya, mendingan lo update story uuan kayak sama cowok lu kayak, atau apa lu dikirimin makanan sama cowok Iya. lu update gitu. Jangan Ya, lupa TKB. Nah, jangan, mana ada gua ngasih ke iya orang. harus gitu. Mana ada gua ngasih ke player ladies. Ya. Maksud gua contohnya Biar lu gini. sad boy. Nah, Maksud lanjut gua lanjut. masih setan. Maksud gua biar apa ya, kayak ya udah lu terlihat baik-baik saja walaupun lu punya masalah, ya udah lu off the record aja sama temen lu gitu loh. Karena kan ya OTW profesional nih gitu kan. Ya udah, kalau kalah ya sorry guys, kita belum maksimal. Kalau udah bener-bener lagi menang kayak thank you guys dukungannya, udah support, besok support lagi ya, kayak gitu setidaknya gitu, seminimalnya. Ya udah situ aja. Kalau enggak ya udah pub selfie gitu atau apa, atau curhat gitu soal apa kek gitu, atau cerita kayak halo guys, hari ini aku abis latihan capek banget guys gitu, kayak gitu atau apa Ya, terserah ya. yang bikin Ya, vibe-nya jadi positif. nah Jadi itu. mereka Iya. jadi mau dukung gitu kan. Bah. Capek ya, semangat ya, bla 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 Iya, gitu kan kakak capek maksudnya. ya semangat. Kalau kalau cowok nih, misal gua sama Kolius nih. Aduh guys, capek banget ngekes gini-gini. Pasti kan komen kayak anjing lu udah kerja ngeluh gitu kan contohnya. Kalau cewek kan beda dong. Kalau cewek beda dong, Iya kayak juga sih. aduh guys, hari ini aku abis scrim nih, kayak scrimnya 4 kali, aku capek banget. Sorry ya guys, aku nggak bisa live. Jadi aku cuma bikin story kayak gini. Kalian have a nice day ya. Wah, kalau cewek ya, pasti komennya kayak semangat ya kak, wah kamu aduh kasihan sih cantiknya aku, kayak gitu kan, contoh kan kayak gitu loh maksud gua. Jadi kayak Kita sebenarnya ngeluh ya. iya, daripada mengeluh atau menyindir gitu loh, maksud gua lebih baik kayak yang kayak gitu loh, memberikan hal-hal yang lu tahu. Oke, lu tahu penonton lu rata-rata cowok, dan cowok gamers itu kan kayak ya you know, ketika ngeliat cewek gamers yang cantik banget kayak lu pada tuh kayak Unik. Hmm. iya, lu akan terlihat unik dan lu akan didukung di sana. Kayak gitu. Jadi daripada lu menyerang orang, lebih baik ya biarkan orang lain tuh mendukung lu gitu loh. Maksud gua. Kalau KB yang ngupload story, capek gitu terus udah manja lu bang. Iya, Apaan sih? Lu Alay masih banget. banyak di pinggir jalan yang tidurnya pinggir jalan gitu. iya, Kamu masih ada makanya. kerjaan lu. Heeh. Maksud paling kalau sama Kolis digituin gua. Ini balik lagi nih masalah ini. Gue juga sekalian mau Apa nanya tuh? nih. Mau sekalian Apa, Kras? nanya. Mungkin misalnya bisa di-share juga ke si player ladies. Nah, gimana sih cara si ladies ini supaya mereka menghadapi haters yang suka hujat di kolom komen atau DM? Ini kan sering terjadi ya di player-player MPL kan. Iya, iya, iya. Pasti banyak tuh. Misalnya si misalnya dari RRQ atau EVOS kalah. Itu kan fansnya banyak banget, ada yang kecewa terus mau hujat. Misalnya mereka menghujatnya kalah gara-gara VN, kalah gara-gara si Rek atau gimana. Nah, kalau misalnya terjadi ke ladies tuh cara nanggulanginnya gimana ya? Maksudnya tips buat mereka tuh supaya bisa nerima atau supaya nggak terlalu terpengaruh tuh gimana? Dari KB dulu deh, silakan, Be. Kalau dari gua yang pasti cuekin sih yang kayak gitu ya menurut gua. Kayak oke, lu mungkin akan sangat sakit hati membaca hate speech atau komentar buruk gitu loh. Tapi baik lagi, ketika lu membaca komentar negatif kayak gitu, pasti akan ada alasannya kenapa orang berkomentar negatif seperti itu. Ya kan? Oke, alasannya lu bad play hari ini, ya kan? Tapi ya itu kan kayak itu cuma bad play and bad day gitu loh. Itu bukan bad life. Kayak masih ada besok kok, reset nggak sih moodnya gitu loh. Walaupun gue tahu cewek itu moodiannya seperti apa, tapi ya sadar atau tidak sadar, ketika lu sudah berada di professional scene, hal yang seperti itu dimiringkan lah, yang mudian-mudian kayak gitu. Cuekin aja atuh yang head speech gitu. Coba itu. Dari berapa banyaknya komentar-komentar negatif atau hujatan,
bandingkan dengan komentar-komentar positif dan dukungan gitu loh. Masih ada kok yang ngedukung gitu loh. Masih ada kok yang ngasih support kayak, "Kak, tetap sabar ya, tetap semangat ya. Masih ada hari esok atau next match bantai balik," gitu loh. Karena ya dunia itu bundar, dunia itu bulat gitu loh. Kayak sama kayak roda berputar gitu loh. Lalu sometimes di bawah, sometimes di atas, dan akan selalu seperti itu nantinya ketika lu sudah bergerak yang benar-benar ke arah MPL Ladies. Dan tidak menutup kemungkinan nanti lu yang tadinya dipuji-puji, wah ini dewa banget, ini offlaner, jungler, mid laner terbaik. Tiba-tiba lu bad play satu hari, lu ngefit, KDA lu 183, terus komentarnya jadi 183 kan sering tuh yang kayak gitu kan. Ya lu be prepare aja dengan itu, tapi lu inget gitu loh, kayak kejadian itu cuma sekali, and then lu gak ada kejadian-kejadian gitu lagi gitu loh. Dan itu tanamin di diri lu bahwa itu hanya terjadi untuk hari ini. Besok gue bakal jadi lebih baik. Wih. Oke. Kalau Itu Peluk dulu keren. nggak peluk dulu nggak peluk dulu nggak Iya. ladies? Enggak lah. Enggak dong. Masa peluk ladies? Nggak ada yang mau. hari-hari sad boy.